Perkenalkan, nama saya Daniel Julius dari kelas SI 4202 Telkom University dengan NIM 120218161. Sekarang saya ingin mempresentasikan modul 8 mata kuliah APSI, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan dari modul ini adalah untuk menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan membuat diagram urutan model desain. Ini merupakan peta proses transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Selanjutnya ada model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan atau use case dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Kemudian ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama ada diagram urutan, diagram komunikasi yang sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Lalu yang terakhir ada diagram ikhtisar interaksi atau kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu skenario use case. Lalu diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, sistem atau subsistem. Kemudian ada membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Use case, model domain. Desain membantu kita membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yang pertama komponen batas atau UI, komponen layanan, dan yang terakhir ada komponen entitas. Lalu ada analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Masuk untuk analisis ketahanan, yang pertama ada kasus penggunaan, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, lalu ada model domain. Output dari analisis robustness. Mode desain biasanya ditangkap dalam interaksi UML diagram dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Lalu ada komponen batasan. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu penggunaan dan sistem eksternal. Jackson Booth and Rumbaugh halaman 183. Abstraksi layer UI, sensor, antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Lalu ada komponen layanan. Kelas atau komponen kontrol layanan mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Untuk mengordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Kemudian ada komponen entitas. Komponen kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya bersesuaian dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigi, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Yang terdiri dari A, mengidentifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case, lalu gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini, dan beri label pada asosiasi dengan pesan.
Yang ketiga, ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron, nomor urut yang menguraikan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, lalu ada parameter pengujian. Lalu ada membuat diagram komunikasi. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Lalu analisis formulir use case atau diagram kegiatan untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case, A. Identifikasi dan tambahkan komponen batas, lalu identifikasi dan tambahkan komponen layanan, kemudian identifikasi dan tambahkan komponen entitas, dan yang terakhir identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Langkah pertama, tempatkan aktor dalam diagram. Langkah kedua yang A. Identifikasi komponen batas. Booking agent membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan atau iklan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Langkah 2B. Identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Langkah 2C. Identifikasi komponen entitas. Metode make reservation pada objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Langkah 2D. Identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung ditetapkan untuk reservasi. Identifikasi interaksi tambahan sebagai lanjutan dari langkah 2D. Metode make reservation pada objek reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request details dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi, kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Kemudian ini ada diagram identifikasi metode tambahan. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari pembuatan reservasi. Yang pertama skenario primer atau berhasil. Kedua skenario sekunder atau gagal. Sebagai contoh dari skenario gagal adalah kamar ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Kemudian ini merupakan contoh diagram komunikasi yang pertama. Kemudian ini adalah contoh kedua dari diagram komunikasi. Diagram urutan. Berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna dari pengembang, sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Ini kemudian ada diagram dari identifikasi elemen dari urutan diagram. Lalu fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Menggunakan fragmen meliputi, yang pertama menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence rinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Ini merupakan contoh diagram fragmen. Contoh urutan diagram. Diagram sequence form berikut ini memperlihatkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama, skenario primer dan sekunder. Dalam satu diagram menggunakan alt fragment. Skenario sekunder di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Diagram urutan fragment yang memperlihatkan detail lebih halus untuk fragment get reservation details dan termasuk fragment loop. Ini merupakan contoh urutan diagram. Kemudian ini ada contoh fragment urutan diagram. Ringkasan.
Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram urutan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.